Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dalam dunia penjualan atau kalian berdagang sempol itu pasti ada namanya fase dimana kalian itu penjualannya laris dan penjualan itu sepi. Jadi saya akan berbagi pengalaman saya selama 2 tahun berjualan ini, 6 hal yang bisa bikin kamu sukses dalam berjualan sempol ayam. Seperti apa? Simak terus di Sugianto Way 17. Check it out. Oke guys, sebelum kita lanjut videonya, kalian bisa subscribe channel Sugianto Way 17. Dan kalian juga kalau ingin membuat sempol, kalian bisa lihat di video-video lainnya yang sudah saya upload di sini supaya kalian makin sukses lagi dalam berjualan sempol. Oke guys, kita langsung bahas aja 6 hal yang bisa bikin kamu sukses dalam berjualan sempol. Yang pertama adalah niat guys. Niat itu ibaratkan sebuah pondasi dalam sebuah bangunan. Jadi niat itu adalah seperti tujuan yang ingin kamu capai ya atau cita-cita lah gitulah. Niat itu adalah kunci yang utama dalam sebuah bisnis. Oke? Dalam berjualan sempol itu bisa dikatakan juga usaha atau bisnis ya guys ya. Jadi kalian itu niatnya itu harus kuat ya. Karena kalau tidak kuat, jika kamu dikasih ujian yang berupa daganganmu sepi, itu kamu akan mempunyai mental yang down atau kamu bisa langsung memutuskan untuk berhenti berjualan. Ini sangat vital sekali. Jadi niat itu adalah kunci utama untuk sukses. Oke? Karena apa? Karena dalam sebuah perdagangan atau penjualan itu yang namanya naik turun sebuah penghasilan itu sudah hal yang wajar ya. Jadi kalau kalian dari awal udah niat, jadi niat saya ingin berjualan sempol misalnya begitu kan. Jadi hal-hal apa ini yang bisa membuat saya tetap bertahan dalam berjualan sempol, yaitu adalah niat. Nah, jadi kalian itu harus memendam ke maintain kalian atau kepikiran kalian adalah niat itu adalah kunci utama buat kalian sukses ya. Tanpa niat, usaha kita akan berhenti di tengah jalan guys. Oke, kita lanjutkan ke tip yang berikutnya, yaitu yang kedua adalah market atau pasar. Jadi kalian itu harus menentukan ya, sempol kalian itu ditujukan untuk siapa gitu loh guys. Jadi kalau kalian tahu market kalian, tujuan kalian itu siapa, jadi kamu lebih enak itu ya, enak mengadon atau membuat resep-resep sempol itu kalian enak. Karena beda orang, beda resep, dan beda bumbu, dan beda rasa guys ya. Kalau misalnya kamu berjualan sempol ini misalnya ya, kamu taruh aja di perkantoran, jadi orang itu mau beli pun tidak mau ya guys ya. Karena sempol ini bisa dibilang itu jajanan kaki 5 gitu guys, yang mungkin kalau dijual di kantoran itu agak apa ya, agak gimana ya, ya mungkin ada yang beli cuma agak nggak rancu gitu loh guys ya. Sempolan ini yang cocok itu untuk para ya ibu-ibu ya, ibu-ibu, anak-anak, kemudian ya sekitar pasar-pasar gitulah ya, pasar sayur, entah minimarket, entah apa, itu sempol itu cocok di situ. Nah, jadi market itu sangat penting kalian ketahui ya. Kalau saya itu berjualannya itu sempol saya ini saya tujukan ke anak-anak guys ya. Karena begini, kalau anak-anak itu biasanya pusat perkumpulannya tuh di mana? Nah, kalian harus cari tahu dulu nih, di mana banyak anak-anak yang biasa mereka berkumpul melakukan suatu aktivitas. Nah, jadi di sini saya sudah mengetahui dari awal kalau paling tepatnya itu adalah di sekolahan guys ya. Yang kedua adalah tempat mereka belajar ngaji ya. Yang ketiga itu tempat hiburan ya. Di situ adalah banyak sekali anak-anak akan berkumpul dalam suatu kegiatan itu guys. Oke, di sekolah dulu ya. Di sekolah itu anak-anak pasti kan butuh jajan ya. Yang namanya sekolah, kita pun pernah merasakan sekolah itu butuh yang namanya cemilan gitu ya. Biasaan dari rumah kita udah dikasih uang saku. Nah, disitulah saya berjualan di SD guys ya. Saya lebih milih di SD karena anak-anak ini lebih
suka sekali dengan sempol yang digoreng bercampur telur ya. Jadi memang kunci sukses saya dalam berjualan sempol ini memang berada pada anak-anak guys. Tapi market saya tidak hanya di anak-anak guys. Memang tujuan awal saya untuk berjualan ya untuk anak-anak ini tadi, saya tujukan untuk anak-anak tadi ya. Tapi di luar dugaan, ibu-ibunya juga itu memang suka gitu ya, suka menunggu anak-anaknya itu sambil ngemil. Jadi mereka pun bisa menjadi pelanggan kita berikutnya guys. Alhamdulillah di sini saya bisa mempunyai dua tujuan atau dua market. Jadi insya Allah itu bisa membuat kita bertahan gitu ya, bertahan dalam berjualan sempol, karena kita ibaratnya sudah mempunyai dua pelanggan, tipe pelanggan ya. Yang pertama itu anak-anak, yang kedua adalah ibu-ibu. Dari itu bisa kita meningkatkan sukses. Jadi yang kalian ketahui pertama adalah market atau tujuan kalian berjualan sempol itu kalian tujukan untuk siapa. Jadi itu adalah kunci sukses yang kedua. Tip yang ketiga adalah sempol kita harus mempunyai ciri khas atau otentik ya. Oke, dalam hal ini saya itu membuat sempol atau pembeda saya dengan penjual lainnya itu di dalamnya saya kasih sosis guys. Sosisnya itu nggak banyak sih, cuma sedikit aja. Nah, jadi saya mempunyai filosofi kalau sempol saya itu ibaratnya kita menemukan oase di dalam padang pasir gitu guys ya. Oase itu ibaratnya air. Kita tuh di padang pasir begitu haus dan kita mendapatkan yang namanya air itu kan sungguh luar biasa gitu ya. Apa yang kita inginkan itu pasti luar biasa banget. Nah, itu saya di situ mempunyai filosofi seperti itu. Otentiknya sempol saya itu bulat dan di dalamnya itu ada irisan sosis. Sosisnya nggak tebal guys ya, karena saya lebih mengedepankan buat sempolnya ya, bukan buat sosisnya. Jadi mereka itu makan itu lebih nikmat ya. Jadi makan ada rasa daging ayam, kemudian dicampur sedikit sosis guys. Ini adalah perpaduan yang sangat ciamik ya buat saya. Tapi kalian juga bisa bikin produk sempol yang kalian inginkan gitu loh guys. Yang intinya kalian jualan sempol itu beda dari yang lain guys. Karena kalau kita jualan sempolnya itu beda, orang-orang otomatis penasaran guys, dan penasarannya itu bisa membuat kalian lebih banyak pelanggan nantinya guys ya. Yang pertama kan udah rasanya memang standarnya itu sempol sama ayam. Jadi kalian itu harus berkreasi lagi bagaimana cara menciptakan otentik atau yang namanya sempol ini beda dengan yang lain guys. Karena itu menjadi sumber pertama kalian mendapatkan pelanggan. Oke. Ya kalau kita merancu ke dunia per-YouTubean ini, sempol ini cukup luas, tapi yang bisa saya jadikan patokan di sini itu adalah dua channel yang bisa kalian ikuti atau kalian simak. Yang pertama itu adalah sempol tikungan guys. Jadi sempol tikungan itu membuat sempol itu sangat-sangat unik ya. Makanya di sana YouTube-nya itu sangat banyak yang nonton, dan sekarang kalau tidak salah subscribe-nya itu sekitar 5 ribuan. Itu karena dia membuat sempolnya itu otentik banget guys ya. Otentik banget. Yaitu cara mencetaknya itu hanya menggunakan plastik, kemudian diplotot ya, atau dipelorot gitu, muter-muter di atas kuali guys ya. Jadi bentuknya itu bisa panjang seperti tali ya. Bisa panjang sekali guys. Dan yang buat saya penasaran lagi itu sempolnya itu berwarna hijau guys ya, lain daripada yang lainnya. Biasanya kan sempol itu putih ya, warnanya putih, namanya pakai daging ayam tuh putih. Kalau bakso kan menggunakan daging sapi tuh warnanya agak gelap-gelap kehitaman atau kecoklatan gitu ya. Tapi kalau di sempol tikungan ini dia sangat beda banget guys ya. Untuk rasa mungkin sama ya, namanya juga sempol, itu kan adonannya hanya tepung sama daging ayam. Tapi yang membuat dia sangat beda dan sangat laris di dunia dia itu warnanya itu hijau guys. Jadi bentuknya itu panjang. Jadi sistemnya dia dipotong-potong ya, segini-segini ya antara panjangnya. Itu yang
membuat dia makin terkenal ya. Itu kemarin saya lihat itu dia mencetak 4.000 ya kalau tidak salah, 4.000 tusuk itu dalam waktu 2 jam gitu. Gila guys, 4.000 tusuk dalam waktu 2 jam itu sungguh-sungguh rekor yang paling cepat. Oke, kita lanjutkan ke YouTube yang lain. Ini saya sangat merekomendasikan untuk kalian untuk subscribe ke channel yang namanya Ardi Panda guys ya. Bang Ardi Panda ini adalah seorang YouTuber dan seorang penjual sempol. Itu sangat-sangat laris ya. Saya melihat komentarnya atau lihat pembelinya itu yang waktu ada orang ngevideo itu bilangnya cukup enak banget ya. Cukup enak banget sempolnya. Jadi dia itu mempunyai pembeda dari sempol lain itu ada 3 jenis rasa kalau tidak salah guys. Yang pertama itu isian daging ayam, yang kedua itu telur puyuh, dan ketiga itu pakai keju kayaknya. Itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat beda sekali dengan yang lainnya. Itu memang sangat mantap. Kalau kalian penasaran sekalian, silahkan subscribe langsung ke channel Ardi Panda dan Sempol Tikungan ya, untuk mengetahui resep-resep mereka. Jadi yang perlu kalian tekankan di sini adalah otentik itu sangat berpengaruh untuk mendapatkan kalian seorang pelanggan. Karena seorang pelanggan itu dia akan balik lagi untuk membeli kepada kita ya. Saya sudah mengalami itu selama 2 tahun guys ya. Alhamdulillah pelanggan saya memang nggak banyak, tapi mereka setiap hari beli guys. Itu membuat saya senang ya. Ibaratnya saya jualan itu bisa habis lah ya. Yang keempat itu berarti kualitas sempol kita guys ya. Jadi yang namanya kualitas itu menentukan bagus tidaknya, enak tidaknya sebuah sempol yang kalian jual untuk pelanggan. Jadi kualitas ini biasanya tantangan terbesarnya itu ketika diuji sembakonya pada naik guys. Wow, itu membuat para pedagang sempat goyah ya. Yang biasanya ini kualitasnya 70% gitu ya, kualitasnya itu bisa diturunkan menjadi 50%, bahkan ada yang diturunkan sampai menjadi 30% guys. Dan itu kalian bisa bayangkan rasanya itu seperti apa ya. Karena gini ya, para pedagang itu mungkin memikirkannya keuntungan. Yang pertama keuntungannya dalam berjualan ya. Kalau semuanya mahal ya, contohnya aja dalam berjualan sempol itu yang paling besar itu adalah yang pertama minyak goreng guys ya. Minyak goreng ini kalau tidak salah, kalau punya saya ini cuma 2 kali jualan guys ya. Ini sudah nggak bisa digunakan. Kapan? Karena kalau digunakan itu minyaknya bisa apa ya, mumpluk gitu loh guys ya. Entah apa ya, berbusa, minyaknya itu berbusa. Jadi 2 hari itu memang langsung diganti ya. Dalam minyak itu kalau tidak salah ya, 2 hari itu berarti sekitar 700 sampai 800 tusuk loh guys ya. Itu minyaknya tuh kalau kita pakai lagi itu biasanya akan berbusa ya. Dan yang kedua itu biasanya modal paling besar itu adalah ayam guys. Ayam ini adalah suatu bahan yang fluktuatif gitu loh harganya, tuh kadang naik kadang turun. Kalau di Kalimantan Barat yang saya alami di sini, harganya itu standarnya itu sekitar 35, itu pun jarang-jarang ya. Yang paling sering itu menemui angka 40.000 per kilo guys. Jadi bisa kalian bayangkan ya, kalau itu posisi naik itu bisa berat sekali. Jadi memang tantangan yang paling besar dalam berjualan sempol itu adalah kualitasnya itu ditentukan dengan harga bahan pokok guys. Tapi kalian bisa ya, kalian bisa di saat barang pokok itu naik ya, kalian itu jangan mengurangi kualitas lah ya. Saya sarankan jangan mengurangi kualitas, karena saya sudah mengalami sendiri. Saya sudah mencoba kemarin, saya turunkan supaya tidak mempengaruhi keuntungan saya, tapi ternyata efeknya sangat-sangat besar ya. Saya berjualannya itu mulai sepi. Tapi alhamdulillahnya saya berpikir gini lagi, oke, bahan ini mungkin naik hari ini sampai waktu tertentu, tapi waktu berikutnya mungkin barang ini bisa turun. Jadi
langkah saya dalam mengatasi kualitas saya yang sudah turun kemarin, yang saya turunkan kemarin itu adalah membuat sempol seperti biasanya guys ya, seperti biasanya yang saya jualan itu, yang sempat laris, yaitu saya jual itu, dan alhamdulillahnya ndak membutuhkan waktu yang lama, itu sempol saya bisa laris lagi seperti biasanya ya. Walaupun guys, walaupun keuntungannya itu sedikit ya, sangat turunnya sangat drastis, cuma saya berpikir menjaga pelanggan itu lebih penting daripada mengejar keuntungan. Jadi kalau kalian pengen jualan kalian tetap bertahan, kalian jaga kualitas yang kalian punyai ya, kualitas terbaik kalian. Jangan sekali-kali kalian menurunkan kualitas sempol yang kalian miliki. Oke, kalau tidak mau ingin seperti saya yang saya alami. Oke guys, ini adalah hal yang final ya, hal final dalam langkah sukses berjualan sempol itu yang keenam itu, yaitu ramah guys ya. Ramah itu sangat diperlukan dalam berdagang ya. Namanya ramah itu biasanya disukai orang ya guys ya. Kalian bisa ramah, kalian bisa menciptakan suasana yang nyaman buat pelanggan. Pelanggan itu otomatis besoknya dia akan balik lagi dan untuk beli guys ya. Ramah saya itu nggak bercanda seperti yang lain gitu ya. Ramah saya itu jika mereka bertanya, saya jawab dengan senyum gitu guys. Mari mbak, injih mbak ya, gitu. Jadi kelihatannya mungkin ramah gitu ya, padahal hati itu saya pernah di suatu saat itu lagi posisinya itu seperti ya sedih gitu loh, sedih, banyak pikiran, tapi saya tidak lampiaskan ke pelanggan saya. Jadi saya harus menutupi bagaimana caranya saya bisa tetap ramah. Jadi pelanggan itu taunya kita adalah ramah ya. Ramah itu kunci yang paling vital juga setelah niat guys ya. Ini yang hal yang mendasar ya. Banyak orang berjualan itu langsung sepi, langsung bangkrut itu karena hal yang sepele ini guys. Sepele yaitu tentang ramah ya. Jadi kita kalau ramah, pelanggan kita pun betah dan insya Allah makin bertambah lagi ya. Pelanggan kita insya Allah bertambah lagi. Karena ramah ini kan seperti sifat ya, sifat yang susah sekali untuk dilakukan, tapi semua orang sebenarnya bisa ya, bisa kalau diniatkan ya. Jadi yang paling penting adalah ramah. Jadi kalau ada orang bertanya, bang ini sempolnya ini pakai apa gitu ya. Kalau dalam saya ini tidak menyebutkan spesifik ya guys ya, saya hanya memberikan ya ini pakai ayam bu, sempol saya pakai ayam, kemudian saya menggunakan tepung terigu dan tepung kanji. Kalau masalah ukuran, saya kemarin sudah ada upload di YouTube. Saya biasa bilang gitu guys. Selain mempromosikan YouTube saya, ya, saya juga memberikan informasi. Tapi yang namanya juga resep itu kan kita juga memiliki resep yang apa ya, ibaratnya resep yang buat kita jualan itu kan memang ada guys. Tapi saya memberikan di YouTube ini memang nggak asal-asalan ya, itu memang resep yang biasa saya jual, yang dulu memang saya pakai resep itu. Jadi banyak orang bertanya itu, kalian jangan segan-segan untuk menjawab guys ya. Jawab aja apa yang ditanyakan pelanggan kalian itu loh. Kalau kalian bisa menjawab dan mereka puas, itu biasanya mereka itu besoknya tuh lebih nyaman tuh ya, menciptakan suasananya itu lebih harmonis lah ya, seperti keluarga gitu, harmonis. Itu membuat ikatan kita sama pelanggan itu makin ciamik lah. Jadi seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya dalam hal ini. Sukses dalam berjualan sempol itu 6 hal. Itu yang pertama adalah niat ya, niat itu sangat penting. Yang kedua itu adalah pasar atau target market kalian ya. Yang ketiga itu adalah otentik atau ciri khas yang bisa membedakan kalian berjualan sempol dengan yang lainnya ya, dengan pedagang sempol lainnya. Yang keempat ini adalah kualitas ya, menjaga kualitas ini juga sangat penting. Dan yang paling penting juga yang terakhir itu ramah. Jadi ramah itu memang hal yang
sangat mendasar dalam berjualan sempol. Oke, sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan atau informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang berjualan sempol ya. Kalian tetap semangat walaupun kondisi pandemi ini belum berakhir, tapi kalian harus tetap semangat dalam mencari rezeki guys ya, karena suatu saat ini insya Allah pandemi ini akan hilang dari Indonesia dan kita bisa meningkatkan pendapatan kita melalui sempol ayam ini ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah, amin. Dan yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe di Sugianto Y 17 supaya kalian itu tidak ketinggalan informasi terupdate melalui channel YouTube saya ini ya. Dan sampai di sini bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika penjelasan saya itu begitu rumit kepada kalian, tapi insya Allah semoga ini bisa bermanfaat buat yang lagi mengalami kondisi penjualannya sepi. Kalian lakukan 6 hal ini. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.